Oke, selamat bertemu kembali bersama saya Binaun Purba. Pada saat ini kita akan mempelajari pelajaran bahasa Inggris kelas 6 semester yang pertama, yaitu tentang telling times, days, and months. Ya, berbicara tentang bagaimana menunjukkan atau memberitahukan waktu, hari, dan juga bulan. Baik, coba kita perhatikan jam yang di samping ini. What time is it? Jam berapakah ini? Jam 2.30. Nah, bagaimana dalam mengungkapkan dalam bahasa Inggris? Kasih waktu 5 detik. Iya, benar ya. It's 2:30 or kita bisa juga menggunakan it's 2:30. Jamnya di awal atau jamnya di belakang. Itu kalau jam contohnya 2.30, 1.30 atau 3:30 menit atau kurang 30 menit ya. Atau jarum panjangnya ada di angka 6. Baik, bagaimana cara memberitahukan waktu atau jam yang benar? Kita akan lanjutkan. Tetap perhatikan pembelajaran ini supaya kalian dapat mengerti. Fokus pembelajaran kita atau hasil pembelajaran kita ini nanti, siswa diharapkan students are able to ask and tell the time in English. Siswa diharapkan bisa memberikan dan bertanya waktu di dalam bahasa Inggris. And the second, students are able to ask and tell day in English. Siswa mampu untuk bertanya atau memberikan informasi hari di dalam bahasa Inggris. And the third is, students are able to ask and tell the date in English. Siswa mampu bertanya atau memberikan informasi tentang tanggal dalam bahasa Inggris. Nah, jadi ada 3 poin nanti pembelajaran kita, yaitu telling the time, the day, and date and month in English ya. Baik, tapi fokus pembelajaran kita atau materi kita pada saat ini adalah about telling time ya. Baik, di dalam bahasa Inggris, sebutan-sebutan atau istilah-istilah yang perlu kita ketahui ada sebagai berikut ya. Ada beberapa poin yang harus kita ketahui dalam bahasa Inggris ini dalam menanyakan waktu atau memberikan informasi waktu tentang jam. Baik, perhatikan di situ ada AM, itu singkatan dari anti-meridian, dimulai dari jam 12 malam atau jam 00 sampai jam 12 siang. Ya, kalau jam 12 siang kita tahu pastinya ya ada jam 12 siang ya. Tapi kalau malam itu bisa dibuat 00 ya. Baik, kalau PM, post meridian, dimulai dari jam 12 siang 01, hanya lewat 1 menit, sampai jam 12 malam atau jam 24.00 ya. Baik, long hand atau bahasa Indonesia jarum panjang, short hand jarum pendek. Sedangkan second hand jarum detik ya, second hand jarum detik. Baik, sedangkan alarm clock jam breaker, clock jam dinding, watch jam tangan, hour jam ya, tapi bukan jam ini atau jam tangan ya, tapi sebutan untuk contohnya 2 jam, 3 jam seperti itu. Minute ya, menit. Second, detik. O'clock digunakan untuk menunjukkan jam ketika jarum panjangnya tepat ke jam 12, contohnya 5 o'clock jam 5 tepat ya. Jadi o'clock itu artinya tepat. Kemudian past atau lebih atau lewat. 2 kurang ya. A quarter seperempat atau 15 menit ya. Baik itu kurang seperempat atau lewat seperempat. A half setengah, setengah itu 30 menit. Baik, bagaimana penggunaan daripada past dan to? Tapi sebelumnya kita akan mempelajari tentang number dulu ya, karena kita mengungkapkan jam ini dalam bentuk lisan
maka kita harus tahu tentang number atau pengucapan atau pembacaan jamnya ya. Baik, number ada dibagi dua, yaitu cardinal number dan ordinal number. Nah, cardinal number ini adalah nomor biasa yang kita hitung, contohnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Sedangkan ordinal number adalah nomor bertingkat, contohnya pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Ya, baik kita perhatikan contohnya. The table of cardinal numbers. Cardinals number from 1 through 1 million ya, sampai 1 juta. Contohnya perhatikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, nomor 11 dan 12 itu berbeda dari nomor yang berikutnya ya, karena dia tidak ada ditambahkan 10 di situ, selainnya nanti ditambahkan 10. Contohnya nomor 11 11, 12 12, sedangkan 13 sampai seterusnya sudah ada 10 di belakangnya atau 10 ya. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Artinya 13 jadi ini belas ya. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nah, untuk 20, 20. Nah, untuk 21 nanti tinggal tambahkan nomor-nomor ini semua di belakangnya. Contohnya 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Begitu juga dengan 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 28, 29 ya. Nah, begitu juga dengan 40. Selanjutnya seperti itu sampai 50, 60, 70, 80, 90 ya. Jadi ingat, pembacanya perbedaan 30-an dengan 13 itu hanya perbedaan di belakangnya. Jadi ketika kita mengungkapkan 30 itu 30, kalau mengungkapkan 13 hanya kita tambahkan n aja di belakang, itu sudah hitungan 13. Jadi hati-hati dalam mengungkapkan 30, 40 dengan 13 dan 14 dan seterusnya ya pengungkapan. Jadi harus jelas 13 tin itu untuk 13. Kalau ada tinnya di belakang itu artinya belasan. Kalau T hanya T tidak ada N nya berarti puluhan. Contoh 40 40. Kalau 14 14. Kalau 40 40 ya. Baik, 100 ya. 100 bisa, 100 bisa, 100 bisa. Baru 1000 bisa, 1000. Karena sudah hampir sudah satuan ini ya, 1000, ribuan, ratusan ya. 1000 baru a million, 1 million dan selanjutnya. Baik, kita lanjutkan dengan ordinal number. Baik, ini ordinal number atau seperti yang saya bilang tadi, ordinal number itu adalah nomor bertingkat. Contohnya first, second, third, fourth, fifth. Nah, ini ST ini berasal dari mana? ST ini berasal singkatan daripada belakang-belakangnya ini. Dan ini biasanya hanya ada di first, second, and third. Itu yang berbeda. Baru nanti di 21st, 22nd sama seperti yang tadi hanya tambahkan. Jadi artinya first ini adalah yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Kalau ada yang pertama berarti ada yang kedua dan selanjutnya. Tetapi kalau ada satu, belum tentu ada yang kedua ya. Artinya ini bilangan bertingkat, berlevel ya, berjenjang. Nah, contohnya seperti ini. First, second, third, fourth. Lihat TH. Makanya kalau ada tanggal 4, 4th of September, tanggal 4 September seperti itu. Baru 5th, 6th, tambahkan TH di belakangnya semua. 10th atau 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th. Nah, lihat ini 20th. Lihat. Sama seperti juga nanti 30, 30th,
baru 40th. Jadi kalau 20-an tuh 20th. Kalau 21 ya kembali lagi ke sini first. 21st. Jadi bukan TY lagi sini ya, tit, tapi 21st, 22nd, 23rd, 24th. Begitu sampai selanjutnya sampai 1 million. Ini THD belakang. Ini biasanya digunakan untuk tanggal ya. Tapi umumnya tanggal sampai tanggal 31 ya, artinya 21st, 31st. Ya, 21st sampai ke 31st. Baik, sampai di situ pembahasan tentang ordinal number. Sekarang kita masuk ke jam ya. Baik, tadi ada tadi ada saya singgung di depan ada to dan pas. Jadi yang agak orange ini pas, dan yang agak merah ini atau yang merah ini yang tulisannya warna kuning ini to. Kenapa dibilang to? To itu artinya kurang. Ya, jadi mulai dari 30-an menit ke 30 sampai menit yang ke-12 dia itu sudah kurang. Contohnya, kalau dia di sini jarum panjangnya, di sini jarum panjang, di sini yang ke-9 jarum pendeknya, berarti jam 9 kurang 5. Kalau di sini jarum panjangnya berarti lewat. Contohnya di sini jarum pendek, di sini jarum panjangnya, berarti itu menjadi jam 1 lewat 10 ya. Tapi bahasa Inggris itu berbeda dengan bahasa Indonesia dalam penyampaian. Baik, perhatikan di sini 5 past. Jadi selalu tuliskan ini 5 past. Contohnya 5 past 1. Berarti jam 1 lewat 5. Kalau 10 past 1 berarti jam 1 lewat 10. Kalau a quarter past 1 berarti itu jam 1 lewat 1/4 atau 15 menit. Nah, 20 past 1. Jadi ini sudah perhitungannya ya. 5 past. Jadi kamu tinggal masukkan nanti di sini di jarum pendeknya di jam keberapa. Di sini. Kalau menitnya sudah pasti nih 25, 10, baru quarter 15 kan satu angka ini sisa apa namanya? Selisihnya adalah 5 ya. Sampai nanti dia pas di o'clock. Kalau dia jarum panjang ada di 12, jarum pendek ada di antara ini, sebutannya itu supaya sudah pasti o'clock. Begitu juga dengan pakai to. Contohnya jam 11 di sini, jarum pendeknya di sini, baru jam jarum panjang yang ke-10, berarti itu 10 to, jam berikutnya. Ya, jam berikutnya 10 to, seperti itu. Contohnya jarum pendeknya ada di ini. Kalau contohnya seperti ini, jarum pendek ada di sini, jarum panjangnya ada di sini, berarti itu jam berapa? Jam 11 kurang 10. Ya, jam 11 kurang 10. Jadi kita sebutkan jam yang berikutnya. Oke, baik, kita lihat dulu contohnya ini. Nah, contoh nomor 1 ini, coba kalian sebutkan jam berapa ini dalam bahasa Inggris. Iya, jawabannya it's 5 past 1. Jarum panjangnya yang warna merah, jarum pendeknya warna hitam. Jarum pendeknya di angka 1, maka ini menunjukkan lewat 5. Jadi it's 5 past 1. Jadi gunakan it's, itu singkatan dari it is ya, jadi duluan menitnya daripada jamnya. Nah, kalau bagaimana dengan ini? Jam berapa ini? Iya, it's 2 o'clock. Itu jam 2 tepat. Kenapa? Jarum panjangnya ada di angka 12 dan jarum pendek ada di angka 2. Nah, bagaimana kalau ini? Ini jarum panjangnya ada di angka 11, jarum pendeknya ada di angka 1. Kalau kita orang Indonesia bilang ini adalah jam 1 kurang 5 ya. Jam 1 kurang 5. Nah, bagaimana bahasa Inggrisnya?
Ya, kita lihat dulu. It's 5 to 1. 5 menit lagi kalau bahasa Indonesianya ini ya, kita terjemahkan. 5 menit ke 1. Ya, 5 menit supaya jam 1. Artinya ya. Jadi usahakan baca duluan menitnya daripada jamnya. Ya, artinya jam 1 kurang 5 menit. Baik, seperti itu pembahasan kita tentang cara membaca jam yang benar. Nah, coba kita review, coba kita cek pemahamannya. Coba kita baca jam ini. Saya kasih waktu 5 detik tiap pertanyaannya. Ya, contohnya nomor 1. Jam nomor 1 itu jam berapa? Ya, kalau dalam bahasa Indonesianya itu adalah jam 7 lewat 10 menit. Tadi ingat, kalau bahasa Inggrisnya duluan menitnya dibaca atau dituliskan. Berarti it's 10 past 7. Coba kita lihat jawabannya. Ya, it's 10 past 7. Kenapa? It's 10. Baca di sini ya dulu. Past. Kenapa past? Karena dia masih ada di zona ini. Di zona ini ya, zona ini semua. Berarti past 7. Nah, bagaimana kalau ini? Ya. Jadi ini kita hitung dulu. 1, 5. Ini ya dari sini ke sini 5, 10, 15, 20. Berarti it's 20 past. Ini masih pas ya, karena dia masih di rel. It's 20 past 6. Ya, it's 20 past 6. Nah, bagaimana dengan ini? Jarum panjangnya warna merah ini sudah lewat dari angka 6. Berarti dia menggunakan 2. Berarti ini mau menuju ke 1. Berarti kita hitung dari sini. 5, 10, quarter, 20. Berarti ini 20 to 1. Ya, it's 20 to 1. Baik. Sampai di sini pembahasan kita tentang cara membaca jam. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, dan untuk latihannya, soal latihannya silakan klik link di bawah ini. Ada linknya di kolom deskripsi. Silakan klik dan jawab dengan baik, dan perhatikan videonya kembali jika kamu kurang mengerti. Oke, thank you and see you soon. Goodbye.